Iren Siska Widyastuti adalah seorang wanita cantik berusia 43 tahun, warga perumahan Alam Juanda Blok BP 10, Desa PP, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Iren yang sudah berstatus janda ini kala itu merupakan manajer regional akuntansi di perusahaan susu Frisian Flag yang ada di Jalan Raya Waru, Sidoarjo. Setelah bercerai dari suaminya, Iren memang tinggal seorang diri di rumahnya tersebut karena memang dari pernikahannya tidak dikaruniai anak. Sementara keluarga besarnya, sesuai KTP Iren, mereka tinggal di Jalan Taruna 7, Kelurahan Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Sosok Iren dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul dengan warga sekitar tempat tinggalnya. Menurut warga sekitar perumahannya, Iren selalu tampak keluar berangkat kerja sekitar pukul 9 pagi dan baru akan pulang ke rumahnya itu di malam hari. Karena itu memang warga juga tidak begitu mengenal sosok Iren ini secara dekat. Setelah bercerai dari suaminya beberapa tahun sebelumnya, Iren yang memilih tinggal seorang diri ini tentu saja kerap merasa kesepian. Meskipun memiliki banyak teman dan pekerjaan yang mumpuni, nyatanya itu tak juga bisa menghapus rasa sepinya. Hingga kemudian, janda cantik yang berprofesi sebagai manajer pabrik susu terkemuka di Sidoarjo itu, pada September 2019, berkenalan dengan seorang pria bernama Bayu Adi Irawan, seorang sarjana teknik informatika asal Karangploso, Malang. Bayu yang ketika itu bekerja dan ngekos di Surabaya itu, berhasil menarik perhatian janda cantik ini. Meskipun usia mereka terpaut 11 tahun, namun keduanya sepakat untuk menjalin kasih. Setiap akhir pekan atau ada waktu luang, mereka kerap bertemu menghabiskan waktu bersama. Terkadang Bayulah yang datang ke rumah Iren, atau justru Irenlah yang mendatangi Bayu ke Surabaya. Di mana dalam setiap pertemuan itu, sepasang kekasih ini selalu pesta miras, kemudian berlanjut berhubungan badan. Hingga pada hari itu Sabtu 27 Juni 2020, sekitar pukul 9 malam, taksi online yang ditumpangi Bayu Adi Irawan tiba di Perum Alam Juanda Desa PP, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Mobil yang ditumpangi pria berusia 32 tahun itu lalu menuju ke rumah Iren, kekasih hatinya. Sebelum turun, Bayu sempat melihat dua orang pria yang tak dikenalnya buru-buru keluar dari rumah Iren. Meskipun demikian, Bayu tetap turun dari taksi dan menuju rumah Iren. Bayu tak curiga, karena Iren sang kekasih memang merupakan seorang manajer. Karena itu Bayu mengira dua orang tersebut adalah bawahan Iren. Mengetahui Bayu datang, Iren segera menyambutnya dan langsung memasakkannya lalu mengajaknya makan. Kemudian mereka melanjutkannya dengan pesta miras seperti biasa. Dengan kondisi setengah mabuk, pasangan kekasih itu lantas menuju kamar dan melakukan hubungan intim lagi. Setelah sama-sama puas, mereka lalu tertidur hingga keesokan paginya, Minggu 28 Juni. Bayu lalu bangun dari tidurnya sekitar pukul 9 pagi. Saat itu, Bayu melihat Iren sedang memasak. Setelah masakan siap, keduanya pun makan-makan, lanjut kembali menegak miras di ruang tamu. Saat Bayu sedang rebahan di ruang tamu, tepatnya di sofa, sebelum ia hendak pulang pamit ke Malang, ia malah mencium adanya bau sperma di sofa ruang tamu itu. Spontan, Bayu lalu teringat dua orang pria yang sempat dilihatnya keluar dari rumah Iren kemarin malam ketika ia tiba. Bayu yang seketika tersulut emosinya langsung marah dan terjadilah adu mulut dengan Iren. Bayu yang emosi lantas memegang pundak Iren dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya mencekik leher wanita itu hingga lemas. Iren yang kalah tenaga lalu dibantingnya dan terus dicekik sekian waktu hingga tewas terkapar di lantai ruang tamunya. Namun Bayu tak langsung kabur setelah menghabisi kekasihnya itu. Dengan santainya, ia sempat mandi dan beristirahat di kamar. Setelah sekitar 2 jam berlalu, ia lantas mengambil kunci mobil milik Iren dan segera keluar dari rumah itu. Dari luar pintu, Bayu lantas menguncinya dan melempar kunci itu ke dalam rumah. Pria itu lantas kabur, membawa mobil Honda HR-V yang merupakan kendaraan operasional Iren selama bekerja sebagai manajer di perusahaan susu di daerah Waru, Sidoarjo.
Mobil itu lantas dibawa Bayu pulang ke rumahnya di Malang. Setelah tiba di Malang, ia kebingungan dengan mobil itu. Bayu kemudian menelepon salah seorang temannya yang juga tinggal di Malang, bermaksud untuk menitipkan mobil di rumah temannya itu. Tanpa rasa curiga si teman mengizinkannya, sebab saat itu Bayu berdalih di rumahnya yang berada di Karangploso Malang tak bisa menampung mobil karena sedang direnovasi. Mobil warna hitam Nopol L1487IU itu lantas dibawa Bayu ke rumah temannya tersebut. Bayu lantas menyerahkan uang sebesar Rp500.000 sebagai uang titip parkir kepada si teman. Selesai menitipkan mobil itu, Bayu lantas kabur ke Surabaya dengan naik bis. Selama pelariannya di Surabaya, Bayu sempat bersembunyi di kawasan wisata religi Sunan Ampel dan terpaksa tidur di sejumlah musola SPBU. Ia juga berpindah-pindah tempat kos untuk menghindari kejaran polisi. Pada 1 Juli 2020, seorang adik ipar Iren diminta oleh keluarganya untuk memeriksa ke rumah yang ditempati Iren itu, yang berada di Perum Alam Juanda Blok BP 10, Desa PP, Kecamatan Sedati Sidoarjo tersebut. Keluarga merasa curiga, lantaran terakhir kali Iren berkomunikasi dengan keluarganya pada Sabtu 27 Juni 2020. Di hari Minggu pagi keesokannya, Iren sudah tidak pernah merespon ketika keluarga mengirim chat WA ataupun meneleponnya. Hingga pada Selasa malam 30 Juni 2020, si adik ipar sempat mendatangi rumah Iren itu. Tapi pintu dalam keadaan terkunci dan mobilnya pun tidak tampak di depan rumah. Karena itu si adik ipar kembali pulang karena mengira kakaknya itu sedang keluar rumah. Keesokan harinya, Rabu 1 Juli 2020, keluarga semakin terkejut saat ada rekan Iren dari perusahaan datang mencarinya. Karena ternyata Iren juga sudah tidak lagi datang ke kantor dan tidak lagi merespon ketika dihubungi oleh orang-orang kantor sejak Minggu pagi 28 Juni. Karena khawatir ada sesuatu yang buruk telah menimpa wanita cantik itu, pihak keluarga bersama petugas keamanan perumahan dan pihak kepolisian lalu sepakat untuk berusaha mendobrak pintu rumah Iren. Ketika pintu terbuka, bau busuk langsung menyeruak penciuman. Semua orang yang ikut masuk ke rumah itu begitu terkejut saat menemukan janda cantik yang merupakan manajer pabrik susu itu sudah tewas dengan kondisi yang menyedihkan. Iren ditemukan terletak di lantai ruang tamunya, masih memakai sepatu dan mengenakan tas lempang. Keadaan tubuhnya sudah mulai membengkak dan berbau. Di ruang tamu tersebut, petugas menemukan ponsel milik Iren sedang diisi daya atau di-charge. Sementara di salah satu meja tampak banyak botol miras tertata dengan rapinya. Setelah proses olah TKP selesai, jenazah Iren langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusdigasum Porong. Di hari itu juga Rabu 1 Juli 2020. Jenazah akan dilakukan otopsi atas persetujuan keluarganya untuk memastikan penyebab kematiannya. Hasil otopsi menyatakan paru-paru korban membengkak dan ada bekas jeratan di bagian lehernya. Polisi yang melakukan penyelidikan terus mengumpulkan informasi dari orang sekitar korban, teman, maupun kerabatnya. Selain itu, polisi juga memeriksa ponsel milik Iren untuk mengungkap siapa orang terakhir yang berkomunikasi dengannya. Petugas juga mengamati rekaman CCTV di area perumahan tersebut, di mana akhirnya diketahui pada Minggu malam 28 Juni 2020, tampak mobil CR-V warna hitam milik Iren terlihat melaju keluar dari perumahan itu. Hanya saja tak tampak jelas siapa yang mengemudi mobil itu. Hingga pada akhirnya, polisi memperoleh informasi dari pihak keluarga Iren bahwa janda cantik itu diketahui sedang dekat dengan seorang pria bernama Bayu Ade Irawan yang merupakan kekasihnya. Namun ketika polisi menghubungi nomor ponsel Bayu, ternyata sudah tidak aktif lagi. Ketika didatangi ke rumahnya di Malang juga tidak ada. Kecurigaan petugas diperkuat atas ditemukannya alat bukti yang membuat polisi semakin yakin jika pria itulah tersangka pelakunya. Tapi pencarian terhadap terduga pelaku ini tidak mudah karena ternyata Bayu berpindah-pindah tempat selama pelariannya. Hingga kemudian dia terdeteksi ketika sedang berada di sebuah tempat bermain game online di kawasan Klampis, Surabaya.
Karena sudah ketahuan dan tak bisa kabur lagi, akhirnya Bayu Adi Irawan berhasil ditangkap pada Senin 10 Agustus 2020 sekitar pukul 1.30 dini hari setelah 1 bulan dalam pelariannya. Pria berusia 32 tahun itu langsung dibawa ke Polrestabes Sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan. Dari pengakuan Bayu kepada penyidik, ia mengaku cemburu hingga tersulut emosinya setelah mencium adanya bau sperma di sofa ruang tamu kekasihnya itu. Dari penuturannya, ia yang emosi spontan mencekik leher kekasihnya itu hingga tewas. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita 1 unit mobil HRV warna hitam bernopol L1487IU, STNK, dan 1 buah kartu flash BCA. Bayu Adi Irawan dijerat dengan pasal tentang pembunuhan, yakni pasal 338 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Rabu 6 Januari 2021, Bayu Adi Irawan yang telah berusia 33 tahun akhirnya menerima ganjaran atas perbuatannya. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memvonisnya dengan hukuman 18 tahun penjara. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yakni 15 tahun penjara. Sekian kisah ini, semoga bisa diambil pembelajarannya ya. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.